Film dibuka memperlihatkan seorang gadis kecil bernama Teresa. Saat itu, Teresa dititip ke bibinya yang bernama Raquin yang tinggal di pedesaan karena sang ayah akan pergi ke luar negeri. My mother is dead. I don't know what to do with her. I'll send more each month. Di sana Teresa juga tinggal bersama sepupu laki-lakinya bernama Kamil, anak sematawayang bibinya. Rupanya Kamil adalah anak yang lemah dan sering sakit-sakitan. Karena kondisi kesehatannya itu membuat Kamil selalu bergantung dan tak bisa jauh dari ibunya. Singkat waktu, Teresa dan Kamil pun tumbuh menjadi dewasa. Kemudian, pada suatu hari saat berjalan-jalan, Teresa merasa bergairah ketika melihat seorang pria sedang bekerja di sawah. Setelah itu, ia pun mengajak Kamil untuk bermain kuda lumping. Tapi Kamil yang tak paham maksud ajakan Teresa, dia pun menolaknya. Kiss me, Camille. This? Wow. No, not like that. Sesaat kemudian, Nyonya Raquin keluar membawa surat untuk Teresa. Surat itu berisi kabar bahwa ayahnya Teresa mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Nyonya Raquin yang merasa kasihan dengan Teresa yang kini tak punya orang tua, akhirnya menikahkannya dengan Kamil. We don't even know who your mother was. And we consider ourselves lucky. Dan berselang beberapa hari setelah itu, mereka memutuskan pindah ke Paris karena Kamil keterima bekerja di sana. Mereka pun tiba di rumah baru yang kecil dan sangat gelap. Terlihat dari raut wajahnya, Teresa tidak menyukai tempat itu. Kemudian malam harinya, Teresa berulang kali mencoba mengajak Kamil bermain kuda lumping, tapi Kamil selalu mengabaikannya dan memilih tidur. Disinilah Teresa mulai menyadari bahwa ia telah mengambil keputusan yang salah telah menikah dengan Kamil. Keesokannya, Kamil mengajak seorang teman kerjanya pulang ke rumah. Ternyata pria tersebut adalah kawan masa kecilnya yang bernama Lauren. Nyonya Raquin pun langsung menyambut Lauren dengan begitu hangat. Dan setelah itu, mereka ngobrol-ngobrol sambil bermain kartu bersama beberapa tetangganya juga. Sementara di sudut rumah itu, Teresa cuma diam sendirian seolah tak dianggap. Tapi di momen itu, terlihat ia juga terus memandangi Lauren. Hari berikutnya, Lauren diminta untuk melukis Kamil. Teresa yang juga ada di sana, seperti kemarin terus memperhatikan Lauren tanpa henti. Call out if I wanted adjustments. I had to, as I quickly discovered. I touched the inside of her thigh, where the skin is soft as cream. Setelah selesai melukis Kamil, Nyonya Raquin kemudian datang dan sangat gembira melihat lukisan karya Lauren yang begitu indah. Ia selanjutnya mengajak Kamil pergi dan meninggalkan Teresa begitu saja di ruang tersebut berdua bersama Lauren. Teresa dan Lauren kemudian saling memandang seolah di antara mereka ada koneksi batin yang mulai terjalin. Tanpa basa-basi, Lauren langsung mengajak Teresa bermain kuda lumping. Teresa pun tak menolak karena ia sudah lama ingin sekali bermain, hanya saja Kamil tak pernah mengajaknya. Setelah merasakannya, terlihat Teresa pun menjadi lebih ceria dan bersemangat membantu mertuanya membuka toko. Rupanya kehadiran Lauren membuat Teresa berubah 180 derajat. Ia yang dulunya pendiam dan sering murung, kini menjadi sangat aktif. Sejak saat itu, hari demi hari Teresa pun lalui bersama Lauren. Mereka menjalin hubungan terlarang dan mengkhianati Kamil. Keduanya tak membiarkan waktu kosong lewat begitu saja tanpa bermain kuda lumping. Baik itu di sela-sela Teresa membantu mertuanya menjaga toko, maupun ketika Lauren pulang bekerja. Sampai pada suatu hari, Kamil merasakan perubahan pada diri Teresa yang mulai cuek dan tak lagi menghormati dirinya sebagai suami. Ia pun mencoba menarik perhatiannya untuk mengembalikan Teresa yang dulu yang ia kenal. Tapi usaha Kamil sia-sia karena Teresa kini sudah menemukan kebahagiaannya dari diri Lauren. Kamil yang merasa kalau kehidupan di kota itu adalah penyebab sikap Teresa berubah, suatu hari ia pun memutuskan untuk mengajak Teresa kembali ke desa. Teresa yang mendengarnya mulai merasa khawatir, sebab jika itu keputusan Kamil yang serius, tentu saja Teresa nggak bakalan bertemu lagi dengan Lauren. Start getting packing material from Franier's shop.
We're moving back to Vernon. Paris is so bad for my health. Hal itu rupanya terus mengganggu pikiran Teresa, bahkan sampai membuatnya nggak bisa tidur. Dan ia pun kemudian menyelinap diam-diam untuk pergi ke rumah Lauren. Setelah puas bermain, di sana barulah Teresa menceritakan rencana Camille yang ingin mengajaknya kembali lagi pulang ke desa. Mendengar itu, Lauren pun cukup sedih karena ia juga nggak mau berpisah dengan Teresa. Dalam obrolan itu, Lauren kemudian mulai memikirkan sesuatu yang gila, yang mana ia mengajak Teresa untuk menyingkirkan Camille dari kehidupan mereka. Sebuah ide jahat untuk membunuh Camille. Satu-satunya cara agar keduanya bisa tetap bersama. If only he'd go away. Not if the going away is an accident. Beberapa hari kemudian setelah ada kesepakatan, Lauren dan Teresa pun mengajak Camille berjalan-jalan ke sebuah taman. Setelah puas bermain-main di taman, Lauren selanjutnya mengajak mereka menaiki perahu kecil di sebuah danau. Di perahu tersebut, Lauren dan Teresa terus saling menatap. Tatapan mereka penuh arti seperti sebuah kode bahwa inilah saatnya untuk menyingkirkan Camille. Sesaat kemudian tiba-tiba terdengar teriakan dan tangisan dari Lauren dan Teresa di pinggir danau. Mereka memulai sandiwara kebohongan seolah Camille baru saja tenggelam dan hilang di danau. Nyonya Raquin yang mendengar kabar tersebut pun menangis histeris. Lalu Teresa pun muncul memeluk mertuanya untuk menenangkannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, jasad Camille akhirnya berhasil ditemukan dengan kondisi sudah hancur. Lauren pun dipanggil untuk memastikan kalau itu memang benar adalah Camille. Et anime omnius per misericordiam Dei, anima eius. Setelah acara pemakaman Camille, terlihat Nyonya Raquin yang masih berduka tiba-tiba sangat emosi pada Teresa. Ia mempertanyakan kenapa Camille bisa tewas sedangkan Teresa bisa selamat. You were supposed to be his guardian angel. How did you survive? Tell me, oh God, tell me. You let him die. Tapi setelah itu, Nyonya Raquin justru meminta maaf pada Teresa atas sikap kasarnya tersebut. Malam harinya, Teresa tiba-tiba dihantui oleh Camille dalam mimpinya. Sejak saat itu, ia pun mulai dibayangi rasa bersalah dan penyesalan karena perbuatan jahatnya. Hal itu kemudian ia ceritakan kepada Lauren. Tapi Lauren berusaha menenangkannya dan meyakinkan Teresa kalau keputusan untuk menghabisi Camille adalah keputusan yang benar agar mereka dapat hidup bersama. Singkat cerita, 8 bulan berlalu sejak kematian Camille, rupanya Nyonya Raquin pelan-pelan mulai bisa melupakan kepergian anaknya. Bersama para tetangganya, kini mereka lebih fokus memperhatikan Lauren dan Teresa yang semakin dekat. Akhirnya, Nyonya Raquin membuat kesepakatan untuk menikahkan keduanya, dengan harapan pernikahan tersebut bisa mengembalikan keceriaan Teresa. Mendengar itu, Lauren dan Teresa pun merasa sangat senang, karena hal itu yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Teresa dan Lauren pun akhirnya resmi menikah. Setelah acara pernikahan itu, Nyonya Raquin selanjutnya mengumumkan bahwa ia akan memberikan seluruh harta warisannya kepada Teresa karena ia sudah menganggap Teresa sebagai anak kandungnya sendiri. Kabar itu tentu saja semakin membuat Lauren dan Teresa jadi sangat gembira. Akan tetapi ketika mereka akan memulai malam pertama, Teresa tak sengaja melihat lukisan Camille yang dulu dibuat oleh Lauren. Tatapan mata Camille dalam lukisan itu membuat Teresa jadi tak tenang. Sejenak, ia pun mulai menyadari kalau ia dan Lauren ternyata harus membunuh orang tak bersalah dulu demi mendapatkan sebuah kebahagiaan. Suatu hari mereka mengajak Nyonya Raquin menghabiskan akhir pekan di sebuah taman. Di sana Lauren dan Teresa tampak asik bersenang-senang, sementara Nyonya Raquin hanya duduk termenung sendirian. Di sana Nyonya Raquin tiba-tiba mulai bicara sendiri. Di momen itu juga, ia melihat bayangan Camille berdiri di depannya, dan kejadian itu membuat Nyonya Raquin mengalami stroke. Sejak saat itu, Teresa pun setia merawatnya, tapi tidak demikian dengan Lauren. Semenjak Nyonya Raquin stroke, sikap Lauren berubah total menjadi kasar. Padahal sebelumnya,
ia begitu lembut kepada Nyonya Raquin. Sampai pada suatu hari ketika Teresa sedang memandikan Nyonya Raquin, tiba-tiba Lauren yang mabuk datang dengan sikap yang kasar. Ia menyeret Teresa hingga keluar dan hal itu menyulut pertengkaran mereka. You killed him? Karena sangat emosi, Teresa kemudian mengatakan kalau ia sangat menyesal telah membiarkan Lauren membunuh Camille. Tapi Lauren membela dirinya dengan mengatakan kalau itu adalah keputusan mereka berdua. Di momen itu, Nyonya Raquin akhirnya mengetahui kejahatan mereka. Meski dalam kondisi stroke, tapi ia masih bisa mendengar pertengkaran itu dengan jelas. Firasatnya kini terbukti benar, ternyata kematian Camille anak sematawayangnya sudah direncanakan oleh Lauren dan Teresa. Keesokan harinya ketika para tetangganya datang menjenguk, mereka melihat Nyonya Raquin seperti mau memberitahu sesuatu dengan menuliskan jarinya di atas meja. Rupanya Nyonya Raquin berusaha mengungkap rahasia di balik kematian Camille. The something. It's a T. It's a T. Isn't that a T? S. Is it S? It's an S. Therese. Therese. Thank you, Professor. Lalu saat para tetangga itu mencoba memahami maksudnya, tiba-tiba Lauren yang paham maksud gerakan jarinya itu langsung datang menghentikannya dengan berpura-pura mencium kening Nyonya Raquin. Setelah itu Teresa yang sudah tak tahan dengan kejadian itu, kemudian memarahi Nyonya Raquin yang tadi berusaha membongkar rahasia kejahatannya. Setelah puas memarahi mertuanya, Teresa kemudian pergi minum-minum ke sebuah bar hingga mabuk. Lalu tepat saat bar itu mau nutup, Lauren tiba-tiba datang dan ingin memakai Teresa di tempat itu. Tapi Teresa menolak dengan menendang Lauren dan langsung meninggalkannya. Keesokan harinya Teresa mendapati dirinya terbangun di tepi danau. Ia pun bergegas pulang dan langsung memindahkan Nyonya Raquin yang masih berada di kursinya dari kemarin. Lalu tepat saat Teresa memindahkan Nyonya Raquin ke kamarnya, tetangganya yang bernama Susan datang ingin menjenguknya. Tapi di sana Susan dibuat terkejut dengan sebuah tulisan di lantai yang menyebut kalau Lauren dan Teresa adalah pembunuh Camille. Ternyata tulisan itu ditulis oleh Nyonya Raquin sepanjang malam di saat Teresa dan Lauren tak ada di rumah. Susan yang mengetahui rahasia itu pun langsung pergi untuk melapor ke pihak berwajib. Sementara Teresa yang baru turun dari kamar langsung panik saat melihat tulisan tersebut. Rahasia kejahatannya dengan Lauren kini sudah terbongkar dan mereka tinggal menunggu waktu untuk ditangkap. Di lain tempat terlihat Lauren membeli racun tikus. Rupanya sekarang ia tak cuma ingin menyingkirkan Nyonya Raquin, tapi Teresa juga. Kemudian dalam kepanikan itu, Teresa pun memberitahu Lauren kalau rahasia kejahatan mereka sudah terbongkar. Semua orang sudah tahu kalau mereka adalah pembunuh Camille. Mereka sudah tak punya waktu untuk kabur karena pihak berwajib akan segera menangkap keduanya. Teresa dan Lauren kemudian membawa Nyonya Raquin ke tepi danau, tempat di mana mereka menghabisi Camille. Lalu di sana, Teresa dan Lauren yang sadar akan dosa dan kesalahannya telah membunuh Camille, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara meminum anggur yang sudah dicampuri racun.